Presiden 2021 khususnya untuk anak balita ya, 1-3 tahun. Karena di sini nilainya cukup lumayan, 12, 14, 13 misalnya tahun 2024 cukup banyak. Karena di sini menyangkut juga prestasi kelurahan. Memang di sini harus ada solusi. Karena di solusi ini juga belum kelihatan yang dianggap. Walaupun nilainya malahan saya anggap cukup banyak. Karena dalam perpres tersebut juga dikatakan dituliskan bahwa dalam salah satu pasal itu tumbuh berkembangnya terhambat dan infeksi ulang. Siapa tahu bahwa bayi atau sampai 3 tahun itu bawa penyakit yang bawaan tidak berdasarkan kekurangan gizi dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama. Saya inginkan di sini atau juga mendapat penjelasan kenapa sampai di saat itu walaupun penanganannya sudah dilakukan. Karena di sini sudah ada posyandu mawar merah dan di sini juga ada cegah stunting, mantu kembang. Nah ini betul-betul bukan kami mengajari, pasti sudah ada program. Hanya di bab 5 penduduk itu dalam program perubahan mohon bisa disoroti ya untuk penanganan. Kemudian yang kedua, Prodeska klasifikasi swakarya. Ya kita melihat atau mengetahui swakarya itu tipologi sudah sangat bagus. Tapi bagaimana di dalam paskalomba ini menuju ke swasembada? Rasanya juga relatif jarang, tetapi apa salahnya the best-nya ini dan kelurahan yang terpilih ini juga sudah ada solusi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga sebagaimana saya tanyakan kepada tim-tim yang lain dalam rangka review nasional dari Badan Strategi Kebijakan Kemendagri mengenai kartu identitas anak dengan umur 0 sampai 15 tahun, ini sudah 500 sekian. Saya yang menanyakan sudah mana coveragenya, cakupannya yang memiliki kartu identitas anak dikaitkan dengan lomba administrasi kependudukan berprestasi atau sosialisasinya dengan program 3-in-1 di mana bayi lahir di sini makin sedikit. Bagus sebetulnya apakah KB-nya berjalan atau bagaimana dari jumlah bayi lahir saya lihat. Tapi minimal 1 sampai 3 tahun ini balita itu memang sudah 3-in-1 itu apakah langsung akte kelahiran juga masih ke kartu keluarga dan satunya satu paket dengan KIA. Karena sesuai dengan undang-undang itu kan sudah tahun 2002 ya, sudah 22 tahun dan Permendagri-nya sudah 8 tahun yang belum maksimal. Apakah hanya sekedar aturan yang keluar tapi tidak diikuti kedisiplinan setiap anak memiliki kartu identitas anak? Karena saya juga pribadi ini punya ada salah satu rumah sakit Polri kalau nggak salah. Ditanyakan, tapi hasil penelitian saya tahun 2022 di salah satu puskesmas di Grogol Utara. Nah ibu-ibu membawa anak. Saya wawancara di situ. Ibu tadi daftar menunjukkan apa, diminta apa, oleh puskesmas. Cukup dengan BPJS. Nah seperti itu. Seolah KIA itu memang bukan dokumen kependudukan yang utama. Sedangkan peraturan perundang-undangannya ada. Nah ini dikaji baru-baru ini di tingkat Kemendagri. Kemudian saya masuk sebagai salah satu narasumber dan timnya. Ini akan diadakan review nasional untuk bisa lebih memanfaatkan secara maksimal KIA. Kemudian terakhir yang menyangkut administrasi kependudukan mengenai adanya anjungan Dukcapil Mandiri. Apa salahnya karena sudah pelayanannya RT itu langsung bagus sekali. Tapi apa salahnya kerjasama dengan Dukcapil mungkin sudah langsung diberikan ada satu alat seperti ATM langsung bisa secara swadaya masyarakat itu lebih cepat
membuat apakah KTP yang sudah buram, apakah pindah data dan sebagainya, karena kalau PIN itu ada berarti sudah masuk ke websitenya Dukcapil secara terpusat. Itu saja Ibu Lurah. Mohon maaf 1, 2, 3-nya juga cukup panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin menjawab terkait kenapa masih ada angka stunting di Kelurahan Wongkis. Jadi sebenarnya kami sudah terus melakukan upaya Bu ya, baik sosialisasi kepada Capil, kemudian ya tadi inovasi-inovasi di Posyandu, kemudian bahkan jemput bola. Nah, namun karena setelah kami terapkan inovasi tadi, kunjungan menjadi meningkat signifikan. Akhirnya mungkin yang sebelumnya kita tidak tahu ada stunting di wilayah kita, begitu kami menerapkan inovasi, kunjungan naik, terbacalah stunting itu, dan tidak mengurangi sama sekali upaya kami untuk terus berupaya. Bahkan ya kalau memang dipaksakan kami jemput bola kami ke rumah, tetapi takutnya kalau kami ke rumah kan membuat si bayi terbiasa didatangi. Jadi kadang kami jemput tuh naik motor, kami hadirkan di Posyandu. Jadi artinya sebenarnya upaya terus kami laksanakan demi penurunan angka stunting. Nah itu yang pertama Bu. Kemudian terkait bagaimana kita bisa, tadi kan sudah suara karya, bagaimana menjadi swasembada. Nah ini kami salah satu upaya kami ya, kami lebih concern kepada tim Pokja Profil, tim Pokja Profil Kelurahan, yang tentunya melibatkan ujung tombak adalah ketua RT untuk bisa mendapatkan, untuk bisa mendata sesuai dengan profil kelurahan. Selain itu juga kami terus mengupayakan sosialisasi bagaimana kami bisa meningkatkan produktivitas pangan dan sebagainya, terus menciptakan lapangan kerja, membuka lapangan kerja, terus melaksanakan berbagai upaya di program pengentasan kemiskinan, dan semoga diharapkan di tahun depan kami bisa naik kelas menjadi swasembada. Itu amin. Kemudian yang terkait KIA, kartu identitas anak. Nah ini sebenarnya juga kami terus pertama kali launching tentang KIA itu beberapa tahun lalu, itu kami juga sudah langsung mensosialisasikan Bu, artinya melalui RT, bahkan mengundang tokoh-tokoh setempat untuk terus mensosialisasikan, meminta data, itu terus kami upayakan. Dan sejauh ini kami di tingkat kelurahan membuat pengantar KIA. Selanjutnya si warga harus datang ke kecamatan untuk mencetak KIA tersebut. Dan alhamdulillah untuk capaian KIA di tahun 2024 itu sudah mencapai 60% Bu, sudah untuk capaian pembuatan KIA baik laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat tadi, anjungan di Dukcapil Mandiri. Nanti mungkin asisten yang akan menambahi. Ini ada sudah Bu di Dinas Capil Kabupaten Pasir. Nah jadi warga kan seperti biasa datang mengikuti prosedur yang standarnya, kemudian mereka yang datang ke anjungan untuk mengeprint. Nah untuk di tingkat kelurahan belum. Nah semoga nanti kedepannya juga bisa diberlakukan di kelurahan. Mungkin Bapak asisten izin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ADN, pemerintah Kabupaten Pasir itu mungkin mau, tapi persoalannya adalah berdasarkan komunikasi dengan Disdukcapil, perangkatnya dan teknisi. Yang jelas untuk pelayanan KTP dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan bahkan sampai ke desa. Nah ini ke depan kita akan coba lagi, kalau memang kelurahan Wongkis ini bisa juara satu, mungkin kita akan lakukan ADN tersebut Bu, sebagai salah satu contoh kita ke depannya dan sebagainya. Kami ini ada 139 desa dengan 5 kelurahan. Alokasi anggaran APBD mungkin besar Bu, mungkin hampir 3 triliun lebih. Tapi persoalan kami mendasar saja ada infrastruktur. Nah ini yang Disdukcapil ini belum mendapatkan porsi dari APBD. Saya berbicara dengan Pak Pugu,
seandainya tidak ada intervensi pusat terkait isu cabut, mungkin kabupaten kota tidak akan melakukan itu. Tetapi dengan sudah diberi anggaran dan sebagainya, ini sudah sampai ke desa dan sebagainya, suka atau tidak suka, maka kita di kabupaten Kabupaten wajib, tapi mesti pelan-pelan. Jadi mungkin rewardnya nanti ke situ nanti. Mungkin tidak dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu Lurah dan Bapak dari pemerintah. Kita lanjutkan